Oke, kita akan bahas satu momen yang genting banget dalam sejarah Indonesia. Namanya Perjanjian Linggajati. Ini bukan cuma soal tanda tangan di atas kertas loh, ini tuh sebuah pertarungan diplomatik tingkat tinggi, momen yang penuh harapan tapi sekaligus rapuh banget di tengah-tengah perjuangan kita untuk merdeka. Coba deh bayangin situasinya, gimana caranya kita bisa negosiasi damai kalau pihak lawan aja nggak mau mengakui kalau kita ini ada? Di satu sisi, ada Republik Indonesia yang baru lahir dengan semangat 45, baru aja memproklamasikan kemerdekaan. Di sisi lain, ada kekuatan kolonial yang mau balik lagi, mau ngambil lagi apa yang mereka anggap milik mereka. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti masalahnya. Untuk ngerti kenapa Linggajati ini penting, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Tepatnya ke akhir Perang Dunia Kedua. Waktu itu Jepang kalah kan? Nah, di Asia Tenggara jadi ada semacam kekosongan kekuasaan. Dan di tengah momen inilah, Indonesia mengambil langkah yang super berani. Rangkaian kejadiannya itu cepat banget dan dramatis. Agustus 45 Jepang nyerah, kita langsung proklamasi. Tapi euforia itu nggak lama. Akhir tahun 1945, pasukan Belanda udah datang lagi. Tujuannya jelas, menguasai kembali. Nggak sampai setahun pertengahan 1946, perang kemerdekaan udah berkobar di mana-mana. Nah, disinilah letak akar masalahnya. Tujuannya itu beda 180 derajat. Indonesia maunya apa? Merdeka penuh. Titik. Belanda maunya apa? Balik lagi berkuasa atas Hindia Belanda. Udah jelas banget kan, nggak ada titik temu. Jadi ya, perang sepertinya nggak bisa dihindari. Tapi yang namanya perang itu kan brutal ya, makan banyak korban, biayanya juga mahal. Nah, di pertengahan tahun 1946, baik Indonesia maupun Belanda mulai kena tekanan internasional. Dunia khawatir perang ini bakal makin meluas. Jadi mulailah ada desakan, udah coba deh ngobrol, coba berunding. Dan dari sinilah ceritanya bergeser. Dari medan perang pindah ke meja perundingan. Senjata mulai diganti sama kata-kata ya, paling nggak untuk sementara waktu. Upaya diplomasi pun dimulai, dan jelas butuh pihak ketiga yang netral untuk jadi penengah. Masuklah Inggris. Mereka ngirim seorang diplomat senior namanya Lord Killian. Kenapa Inggris? Ya karena pasukan mereka kejepit di tengah-tengah konflik ini. Tugas Lord Killian ini simple tapi susah. Bawa Indonesia dan Belanda untuk duduk bareng. Dan ternyata upaya ini berhasil. Ada gencatan senjata di bulan Oktober 1946. Inilah yang membuka jalan buat perundingan yang lebih serius di sebuah desa kecil yang tenang bernama Linggajati. Di meja perundingan ini ada tokoh-tokoh penting yang jadi ujung tombak. Dari pihak kita, Indonesia, ada Perdana Menteri Sultan Syahrir yang memimpin delegasi. Dari seberang meja ada Willem Schermerhorn dari Belanda. Ini bukan cuma pertemuan antar negara ya, ini adalah pertemuan antar pribadi yang di pundak mereka ada nasib jutaan orang. Setelah negosiasi yang panjang dan alot, akhirnya lahirlah sebuah kesepakatan, Perjanjian Linggajati. Momen ini tuh jadi kayak secercah harapan, ada optimisme meskipun ya masih sangat hati-hati, sebuah terobosan yang diharapkan bisa mengakhiri pertumpahan darah. Oke, jadi apa sih isi perjanjiannya? Ada 4 pilar utama. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, ini yang paling penting. Belanda akhirnya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia. Tapi hanya di Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, disepakati untuk membentuk negara federal, namanya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketiga, RIS ini nantinya akan jadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Dan keempat, yang juga krusial, pasukan Belanda harus ditarik sepenuhnya, paling lambat 1 Januari 1949. Rumit kan? Ini kompromi banget. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok Indonesia mau sih menerima syarat yang sulit begini? Jawabannya satu kata, pragmatis. Para pemimpin kita, termasuk Soekarno, sadar betul kalau kekuatan militer kita waktu itu masih sangat terbatas. Jadi perjanjian ini, meskipun jauh dari sempurna, dianggap sebagai cara untuk menghindari perang yang lebih besar, sambil tetap yakin kalau di dalam RIS nanti, orang Indonesia yang jadi mayoritas tetap akan memegang kendali. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Kalau di tingkat diplomasi kelihatannya ada kemajuan. Di dalam negeri, beda cerita. Perjanjian ini sama sekali tidak disambut dengan suara bulat. Begitu isinya diumumkan, kontroversi langsung meledak. Ini dia dilema utamanya. Di satu sisi, kita dapat pengakuan dari Belanda. Itu sebuah kemenangan diplomatik yang besar loh. Tapi di sisi lain, harganya terasa sangat mahal. Kedaulatan kita jadi terbatas hanya di Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini adalah pil pahit yang sulit ditelan oleh banyak pihak.
Oposisi politik langsung bersuara keras. Partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menuduh pemerintahan Syahrir terlalu lembek. Bagi mereka, perjanjian ini bukan kemenangan, tapi pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi 17 Agustus. Jadi, delegasi Indonesia itu kerjanya double, bernegosiasi dengan Belanda sambil menghadapi badai politik di rumah sendiri. Dan sementara Indonesia sedang bergulat dengan perpecahan internal, fondasi perjanjian itu sendiri ternyata sudah mulai retak. Harapan untuk perdamaian akan segera hancur berkeping-keping. Inilah kelemahan fatal dari perjanjian Linggajati. Banyak istilah di dalamnya yang ambigu, yang bisa ditafsirkan macam-macam. Nah, celah inilah yang dieksploitasi oleh kedua belah pihak. Indonesia dan Belanda menafsirkan pasal-pasal kunci, terutama soal kedaulatan selama masa transisi, dengan cara yang sangat berbeda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Coba lihat betapa cepatnya semuanya berantakan. November 1946, perjanjian diparaf. Setelah perdebatan panjang, baru ditandatangani resmi Maret 1947. Tapi, hanya beberapa bulan kemudian, 20 Juli 1947, Van Mock dari Belanda secara sepihak bilang, kami tidak terikat lagi oleh perjanjian ini. Dan cuma sehari setelah itu, boom! Belanda melancarkan agresi militer besar-besaran yang kita kenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Ya, itulah akhir ceritanya. Ibaratnya, tinta di atas perjanjian itu bahkan belum benar-benar kering saat suara tembakan kembali terdengar. Upaya diplomasi telah gagal total, dan perang kemerdekaan kembali berkobar dengan intensitas yang lebih besar. Jadi, apakah Linggajati itu sebuah kegagalan total? Atau meskipun gagal, apakah ini merupakan langkah yang memang perlu diambil? Karena satu hal yang nggak bisa dipungkiri, perjanjian ini memberikan pengakuan internasional pertama bagi Republik, sebuah pijakan yang sangat krusial. Ini mengajarkan kita bahwa jalan menuju kemerdekaan itu seringkali tidak lurus, penuh dengan kompromi yang menyakitkan, harapan yang pupus, dan pengorbanan yang luar biasa. Jadi, berapa harga sesungguhnya dari sebuah kebebasan? Itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh Linggajati untuk kita renungkan.